Records. Selamat berjumpa para sahabat pegiat anti narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Seperti kata Imaniar dalam lagu War on Drugs, hidup ini indah, jangan dibuat susah. Nah, yang membuat susah itu antara lain adalah narkoba. Ya, sehingga hari ini kita akan membicarakan bahaya narkoba dan pencegahannya dan pemberdayaannya dari sisi masyarakat. Hari ini ada 3 narasumber yang keren-keren. Yang pertama adalah Mas Lukman Hakim Said. Beliau adalah Ketua Yayasan Bambu Nusantara Surabaya, yaitu salah satu rumah rehabilitasi sosial untuk pecandu narkoba. Beliau juga Wakil Ketua Ikatan Konselor Adiksi di Jawa Timur. Dan beliau ini tidak diragukan lagi, sudah punya pengalaman yang luas, ya, pengalaman yang lama, karena kira-kira sudah 2 dasawarsa Mas ya, ngurusi mulai dari harm reduction sampai rehabilitasi para pecandu. Nah, itu yang kedua. Kemudian kami ada tim dari Unitomo, ini dari sisi pencegahan, karena beliau-beliau ini adalah pengisi atau pengampu mata kuliah kepribadian, mata kuliah dasar umum di Unitomo, yaitu Ustadz Nurul Huda di mata kuliah agama Ustadz ya. Kemudian Pak Sabto di mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan. Salam sehat Pak Nurul Huda dan Pak Sabto. Tadi saya mengatakan bahayanya narkoba ini memang sudah luar biasa. Jadi kalau dulu ada istilah say no to drugs, sekarang ini sudah war on drugs, ya, sudah war on drugs, ya, tidak say no to drug lagi, karena sudah luar biasa ini. Jadi kira-kira untuk di Indonesia ini 2,2% penduduk Indonesia sudah memakai narkoba, terkontaminasi narkoba. Dan ngerinya lagi ada 1.500.000 orang dan 2.200.000 orang ini dari usia produktif, pekerja dan pelajar dan mahasiswa. Nah, ini pertama saya ingin tanya kepada Mas Lukman, ini dari pengalaman rehabilitasi itu apa yang mengkhawatirkan dari sisi ini? Saya lihat kalau di YPNS itu banyak yang remaja Mas ya. Iya. Tapi saya di Dolos Malang itu saya lihat ada yang 40-an, 50-an itu masih pakai narkoba. Dan kalau di Jawa Timur ada berapa rumah rehabilitasi itu Mas? Ya, terima kasih Pak San. Terima kasih juga kepada pihak BNN Provinsi dan juga Pak Nuril, Pak Sabto dan juga Pak Sanari. Jadi kalau bicara soal rehabilitasi di Jawa Timur ini ada sekitar 13 IPWL, institusi penerima wajib lapor yang sudah di SK-kan oleh kementerian. Kalau di Surabaya sendiri baru 4 IPWL. Ya, kalau dari untuk usia itu capaian kalau di tempat kami itu dalam 1 tahun ini sudah menerima sekitar 85 teman-teman yang rehabilitasi, ada yang rawat inap, ada yang rawat jalan. Kalau kategori usia yang paling banyak memang antara 20-an sampai 35. Tapi yang paling dominan itu ya umur 18 sampai kurang lebih 30-an. Dan rata-rata penggunaannya juga sabu, yang paling banyak sabu, hampir 95% sabu. Sisanya ganja, terus mungkin koplo gitu. Ini kalau sabu ini kira-kira apa ini Mas penyebabnya? Apakah kan kalau pemakaian itu ada unsur apa, stimulan? Kalau sabu itu kan memang ini stimulan yang bisa merangsang susunan saraf pusat. Jadi pada saat orang menggunakan itu ya mereka menjadi aktif, jarang tidur, terus berkegiatan lebih aktif karena kan sifat zatnya kan merangsang susunan saraf pusat. Jadi mereka lebih banyak berkegiatan, digunakan untuk bekerja, untuk bersenang-senang. Dan rata-rata memang sabu yang paling banyak bisa digunakan.
Ya kalau dari analisisnya itu berarti apa Mas? Dari pengamatan Mas Lukman sendiri ya, karena katakanlah ada yang suka itu ya apa, lari dari realitas, lari dari kenyataan itu kan lari ke narkoba. Kalau ini stimulan itu malah justru apa untuk memberi semangat mereka. Stimulan itu kan sifatnya kan karena dia merangsang susunan saraf pusat, maka dia menjadi lebih aktif dalam melakukan kegiatan. Saya sendiri juga kurang tahu kenapa kok sabu-sabu ini lebih dominan marak digunakan. Padahal juga kalau dari efek zat yang digunakan karakteristiknya tidak terlalu memabukkan banget, tapi membuat orang malah lebih dominan untuk berkarya, bekerja dan lain-lain gitu. Jadi lebih aktif gitu loh. Kalau bukan berkarya sih, tapi menjadi lebih aktif gitu. Padahal kalau efek jangka panjangnya apa? Sangat merusak bang. Dari sisi kesehatan saraf itu ya. Karena kan dia kan yang zat yang dihisap melalui mulut seperti rokok gitu kan, ya otomatis kan dari dalam dirinya nanti paru-paru segala macam, ini organ-organ tubuh kan terserang semua. Itu kalau perkiraan jangka pemakaian berapa lama? Kalau dari sisi medis itu tergantung ketahanan tubuh orangnya. Cuman kalau menurut pengalaman saya dengan teman-teman, biasanya kalau pemakaiannya aktif itu ya kurang lebih 4 sampai 5 tahun biasanya organnya ini sudah ini terserang. Entah itu dia paru-paru atau ada liver atau ada penyakit lainnya. Kalau dari sisi sosial, pemakaian itu menyebabkan apa? Karena ada istilah misalnya sako gitu ya. Rata-rata yang saya tahu itu kalau sudah berkeluarga itu cerai sama istrinya. Terus keluarganya mesti kacau. Itu gimana kalau secara... Sebetulnya penggunaan drugs ini kan sifatnya kan semua sama. Jadi merusak dari 4 aspek itu. Dari sisi fisik, mental, emosional, dan spiritual. Jadi kalau dari fisik sudah jelas ya, karena penggunaan zat ini kan yang begitu ngawur, akhirnya dari sisi fisik pasti dia sudah mengalami kerusakan gitu. Terus dari sisi lingkungan spiritual juga membuat hubungan mereka dengan keluarga, dengan orang tua akhirnya berantakan. Karena mereka memaksakan diri untuk mencari uang. Bagaimana caranya hari ini make. Jadi uang itu kan bisa berbuat kriminal segala macam. Ya, dia memang rata-rata pecandu itu pasti terlibat dalam kriminalitas ya. Karena mereka selalu butuh uang untuk dan mereka yang rehab di tempat saya rata-rata hubungan dengan istri itu bermasalah. Banyak ini sekarang saya ada 7 orang klien. Nah dari 7 orang itu 3 orang ini mau cerai. Nah kita masih berusaha untuk memediasi dengan keluarga. Mungkin anaknya nanti sudah nggak pakai lagi, sudah sembuh bisa balik lagi. Jadi rata-rata hubungan sosial mereka udah rusak kalau sudah masuk dalam fase kecanduan. Iya, saya lanjutkan Mas Lukman. Ini dari data yang saya miliki ini dari pemuda anti narkoba ini kan luar biasa ya. Jadi pengguna narkoba secara total 4 juta orang. Pernah mencoba 1,6 juta. Rutin mengkonsumsi 1,4 juta orang. Kemudian yang kecanduan 943.000 orang. Ya. Ini kalau yang sering saya dengar itu kan mereka kecanduan itu tidak bisa lepas dari itu sehingga harus dapat uang untuk dapat itu. Kalau enggak itu sakau dia. Nah, sakau ini gambarannya kayak apa sih? Ya, sehingga memang... kok tidak bisa ditinggalkan itu. Saya pernah dengar kasus itu sampai ibaratnya pintu aja dijual sehingga rumahnya jadi nggak punya pintu, cuma ditutupi deklit itu ya. Iya. Iya, jadi kan kalau dari data ini kan memang ketika orang menggunakan kan tidak lantas dia menjadi pecandu. Memang benar. Jadi kalau gitu, ada yang coba-coba, ada yang teratur pakai, ada yang baru kategori yang paling ekstrim menjadi kecanduan. Nah, kalau orang sudah kecanduan kan berarti sudah ada ikatan antara dia dengan pemakaian narkoba. Nah, kalau pemakaiannya ini dilepas, berarti kan timbul gejala sako. Kalau istilah anak jalanan kan kita menyebutnya sako. Jadi atau bahasa lainnya dari sakit ya. Kalau dulu singkatannya sapo karena putau, sakit gitu. Karena putau dan lain-lain. Itu terus secara fisik gambarannya seperti apa? Sakit. Untuk supaya yang kadang-kadang kan anak muda itu pengennya coba-coba ya. Hati-hati ini karena kalau sako Anda nggak bisa lepas dari ini. Nah, kan lepas jadi, itu biasanya urusannya sama kriminal ini. Bahkan pertama itu mesti nyuri barang di dalam rumah ya. Salah satunya karena memang tubuhnya meminta untuk diberikan lagi zat itu. Maka ketika tidak diberikan kan timbul rasa sakit. Nah rasa sakit ini tergantung dari karakteristik barang yang digunakan. Kalau yang digunakan itu depresan, dia biasanya akan tulang-tulang sakit, terus seperti rasa nyeri segala macam.
Tapi kalau efek stimulan ini tidak sampai sebegitu parah. Paling dia hanya secara psikologis malas, terus emosionalnya naik turun, terus akhirnya kestabilan kepribadian berarti ya. tidak ada baterai dalam tubuhnya, tidak ada baterai, akhirnya dia tidur, terus ngelentruk, terus tidak bisa ngapa-ngapain. Lemas. Jadi tergantung dari karakteristik barang yang digunakan. Nah, kalau tubuh sudah meminta tapi mereka tidak punya uang, akhirnya mereka berbuat kriminal pun mereka lakukan. Walaupun kadang-kadang itu saya pernah wawancara dengan mereka, itu mereka berusaha kriminal yang paling enggak berurusan dengan polisi dulu, yang ringan-ringan ya. Biasanya ringan-ringan adalah mengambil uang keluarga, entah membohongi orang tua, mengambil barang-barang dari keluarga, atau uang saku yang digunakan untuk sekolah, biaya-biaya sekolah itu dia gunakan untuk beli narkoba. Kalau keluar ya nyuri helm ya, gitu, baru setelah keluarga habis biasanya mereka akan keluar gitu. Jadi artinya efek nyandunya itu luar biasa, karena sangat luar biasa. Berbuat kriminal itu kan ya nggak mudah ya, orang mikir gitu ya. Dan itu kebanyakan mereka lakukan karena memang permintaan tubuh ketika sudah efeknya sudah hilang, terus mereka harus mengisi lagi dengan zat-zat yang ini. Akhirnya ya ketika nggak ada uang, akhirnya larinya ke sana. Menjadi kebutuhan ya? Iya, menjadi kebutuhan akhirnya kalau sudah masuk dalam fase kecanduan itu. Ya ini untuk yang belum pernah nyoba ini hati-hati ya, jangan tergoda, jangan mencoba karena efeknya luar biasa. Karena kalau tersangkut kriminal kan jurusannya penjara ya. Pak Lukman tadi menyatakan kalau yang paling banyak dari sekian yang dipakai itu sabu-sabu ya. Iya, betul. Kenapa? Apakah harganya murah atau memperolehnya gampang? Iya, saya sendiri kalau jawaban pastinya itu juga kurang tahu. Tapi sepanjang saya mengasesmen orang menerima klien itu rata-rata mereka dipoli dengan ini alkohol, sabu alkohol, atau sifatnya sabu dengan ekstasi. Kalau 5 tahun 6 tahun yang lalu dengan INX, tapi karena diskotik sekarang sudah jarang, akhirnya sabu menjadi tunggal. Tapi biasanya mereka memulai dengan alkohol. Maksud saya apakah membuatnya itu atau memperolehnya itu gampang gitu? Ini mungkin peredarannya yang terlalu ini banjir di Indonesia ini mungkin karena sabu itu kan mudah untuk didapat. Membuat sendiri bisa? Iya. Enggak, kalau membuat sendiri enggak beli. Enggak beli kalau itu. Peredaran yang paling banyak sekarang sabu. Dan rata-rata pendidikan mereka? Pendidikan variasi, rata-rata SMA. Kalau di pendidikan variasi. Cuman sekarang ini banyak kita temukan anak usia SMP sudah pakai. Di tempat saya itu ada beberapa anak yang SMP sudah mulai coba-coba. Bahkan ada di beberapa kampung, memang kampung narkoba di Surabaya, anak usia 15 itu sudah nggak kaget kalau pakai. Makanya kan ketika saya ngajar dulu Pak ya, pengalaman ngajar di SMP, di SMA, SMK, ternyata memang ketika anak-anak itu, kenapa dia itu kok tidak bayar SPP, itu sudah dikasih Pak. Iya. Tapi larinya ya untuk itu. Bahkan saya pernah Pak ngawasi ujian nasional itu di Lapas Sidoarjo Pak. Iya. Jadi besok ujian, malamnya itu tertangkap Pak. Itu 1 tahun selama 10 bulan. Iya. Uang SPP-nya itu tidak dibayarkan. Yang digunakan itu. Iya, waktu di Sidoarjo itu Pak. Jadi pernah saya itu jaga ujian Pak. Itu di Lapas Sidoarjo itu. Ini saya mau beralih ini Mas Lukman ke Ustadz Nuril dan Pak Sabto. Nah ini kan biasanya ini saya kutip dari psikologi ya. Jadi orang terutama orang kalau punya masalah itu kan menghadapi dia fight ya, dia bertempur menghadapi masalah itu, atau flight dia melarikan diri dari kenyataan. Nah narkoba itu kan tadi dengan efek halusinogen, dengan efek yang mempengaruhi saraf tadi itu kan rata-rata antara lain digunakan untuk itu, lari dari kenyataan meskipun hanya sejenak Mas ya. Efeknya kira-kira berapa lama sih? Kan tetap balik lagi kan, kemudian masalah itu ada lagi, dihadapi lagi. Nah ini kalau dari sisi ini para pengajar mata kuliah kepribadian ini, mungkin nggak itu materi anti narkoba itu masuk di materi pelajaran, penguatannya bagaimana? Mungkin kalau kita dalam pelajaran itu kan ada sisi taksonominya itu kan dari sisi kognisi, dari sisi sikap, motivasi, dan juga dari perilaku. Kalau perilaku mungkin sulit kontrolnya ya. Tapi dari sisi motivasi itu bagaimana? Kalau dari sisi
religius dari sisi agama, mungkin nanti Pak Sabto dari sisi apa ya, kan beliau Pancasila ya, kalau dari sisi ideologi, dari sisi filosofi itu seperti apa? Mungkin enggak ini? Kalau membuat mata kuliah khusus kayak kebencanaan, khusus narkoba mungkin enggak ya. Tapi kan potensi masuk ke materi itu mungkin ya untuk ya mungkin dari sekolah lanjutan dan universitas ya. Kemungkinannya seperti apa itu? Iya, jadi memang saya mengutip dari Al-Qur'an gitu Pak. Surat An-Nahl ayat 90 itu kan ada dinyatakan oleh Allah faksya'i wal mungkar gitu. Kata faksya itu kan mencegah, wal mungkar keji dan mungkar. Kata keji itu adalah perilaku-perilaku yang bisa merusak dirinya. Salah satu diantaranya memang tidak ada yang kemudian di dalam bab itu, tapi kami begitu maraknya narkoba, begitu maraknya kemudian sabu-sabu, begitu maraknya pil koplo, itu harus kami berikan kepada mereka bahwa itu bagian dari fakta, dari perbuatan yang bisa merusak dirinya, gitu. Ya merusak dirinya itu kan tidak hanya sesaat, yang tadi efeknya sudah disampaikan oleh Mas Lukman, gitu. Bisa tahunan ya. Bisa tahunan gitu. Dan khusus pada saat saya ngajar di SMA gitu Pak ya, memang dia itu seperti yang disampaikan Mas Lukman, orang tuanya aja kewalahan gitu Pak. Maka kemudian ada salah satu siswa pada saat itu benar-benar bisa, salah satu pendekatannya yaitu dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran, membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Salah satu terapinya. Salah satu terapinya gitu Mas. Yang mungkin yang diterapkan di pesantren Suryalaya itu. Iya. Dan kemarin itu kan saya pernah mendengar berita di salah satu televisi Mas. Itu kan ada salah seorang kakek yang menyelipkan sabu-sabu. Itu di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran. Dan ternyata Pak, secara sengaja atau tidak gitu ya, saya ke sana gitu ya, minta izin. Pas sabu-sabunya itu diselipkan pada surat yang namanya surat At-Taubah. Padahal tidak sengaja si kakek itu menyelipkan sabu-sabu itu hanya 0,5 gram mili sabu-sabunya, dan diselipkan di dalam Al-Quran. Itu maksudnya apa itu? Saya nggak lihat berita itu. Karena didatangi oleh petugas. Oh, disembunyikan ya. Sehingga mereka panik. Sabu-sabunya itu kemudian diselipkan di dalam ayat suci Al-Quran. Dengan harapan polisi tidak mungkin. Tidak mungkin karena di Al-Quran. Ya, dan itu kan bagian dari kekuasaan Allah yang kemudian kok pas gitu ya. Si kakek itu menyelipkannya di surat At-Taubah. Salah satu dari petugas menyampaikan, Bapak ini disuruh taubat ini. Salah satunya seperti itu, dan itu real. Itu yang pertama Pak Sandari. Kemudian di dalam surat An-Nahl itu juga dikatakan faksya wal mungkar. Mungkar itu adalah perbuatan yang di samping dirinya sendiri itu rusak, juga orang lain dan lingkungan itu pun juga ikut Nanti rusak. tidak hanya personal tapi hablum minanasnya itu. Iya, hablum minanasnya dan dengan istrinya, dari dengan sisi keluarganya sosialnya itu Pak Sandari yang sudah dijelaskan Mas Lukman tentu harus diperhatikan juga gitu. Karena lingkungan itu kadang anak itu merasa coba-coba atau bagian dari imitasi, tapi kemudian mereka melaksanakannya dari coba-coba itu. Karena menganggap kadang-kadang apa ya, dulu kalau zaman saya SMA itu kan yang lainnya belum ada ya, masih apa ganja cimeng itu ya. Iya. Tapi pas ngasuh itu anak 7, 8 nah itu kan ini kayak apa lifestyle hebat Kan gitu. dulu kan, Padahal merusak ya. Kan marak itu ya Mas Lukman yang namanya lem untuk tambal ban itu. Ngelem itu ya. Sama lem itu Pak Sabto. Ya, itu. Itu biasanya digunakan untuk anak usia 12 sampai 17 tahun maksimal. Itu yang dari sisi ekonomi mungkin kesulitan Iya, ya, yang lem. Yang sekarang dikategorikan NPS itu ya. New psikoterapi substitution ya, jadi pengganti. Memang efeknya langsung kalau lem dihisap itu langsung. Jadi dari sisi pendidikan, kalau di mata kuliah pendidikan agama itu kan ada etika, moral dan akhlak. Masuk gitu ya. Masuk ke materi itu Artinya harus disisipkan. etika apa? Penghargaan personalitas dia sendiri bisa masuk ya, dan juga penghargaan ketika
interaksi sosial Interaksi atau sosial. hubungan personal atau hubungan sosial dengan yang lain. Ya. Yang lain. Artinya pasti kalau pakai narkoba pasti itu, sehingga nanti masuk di rehabilitasi sosial itu karena perilaku sosialnya antisosial jadinya. Saya banyak nemuin kasus beberapa, ini yang terakhir ini juga bapak-bapak usia 51. Itu bapak-bapak. bahkan dia dari pesantren. Banyak yang juga teman klien saya itu dari pesantren. Mereka tahu bahwa menggunakan sabu, mabu ini kan termasuk haram segala macam. Tapi mereka tetap menggunakan itu, dan ketika saya tanya kenapa menggunakan itu, jawabannya sederhana, bahwa mereka sebetulnya tidak menganggap sabu ini sebagai narkotika. Tapi ketika dikonsumsi itu membuat dia giat bekerja dan dia menganggap sebagai jamu. Jadi ya meskipun bagi kami bahwa itu logika yang salah dirasionalisasi, tapi banyak yang seperti itu. Jadi menganggap sebagai jamu karena efeknya adalah stimulan. Terus ketika dia bekerja malah lebih giat. Jadi yang disampaikan Mas Lukman tadi, kalau itu dinamakan sebagai jamu, inilah yang saya sebut bahwasannya bahwa ketika Allah itu menurunkan daripada penyakit, pasti ada obatnya. Dan pasti yang terbaik, bukan kemudian dari hal yang sudah jelas keharamannya. Iya. Karena ada hadis Nabi yang menjelaskan bahwasannya pasti Allah itu akan memberikan obat ketika Allah itu menurunkan penyakit, dan tidak ada obat itu dari yang sudah diharamkan oleh Allah, yang sudah diharamkan oleh Allah. Jadi kalau sebagai stimulan itu kan dalam jangka waktu tertentu efek merusaknya itu kelihatan ya. Iya. Kalau kesimpulan saya selama ini dengan teman-teman menganalisa itu karena mereka kurang edukasi. Iya, jadi ketika orang-orang di desa kayak di Madura, terus di pesisir di Blitar itu kan, terus tiba-tiba ditawari sabu dengan alat seperti itu, mereka tidak tahu, kurang edukasi, terus mereka menghisap, dan ketika setelah menghisap efeknya kok bermanfaat buat mereka, dan kata narkoba itu mereka nggak tahu. Dan akhirnya dianggap sebagai jamu. Ya artinya branding penjualannya pakai terminologi itu ya. Padahal efek merusaknya nantinya akan muncul. Jadi edukasi kalau buat saya ke masyarakat yang perlu edukasi ke masyarakat. Edukasi masyarakat. Oke, jadi ini bagian dari kita mengedukasi juga ini, Mas. Sekarang kan di mana-mana gadget sudah digunakan, ya mudah-mudahan ini bagian dari konten yang bisa sedikit membantu soal edukasi, soal sosialisasi bahaya narkoba itu. Kita berterima kasih sekali kepada Badan Narkotika Nasional di Jatim ini yang memberi ruang kepada kami, mudah-mudahan berlanjut seterusnya untuk aspek yang lain. Jadi tadi ya hubungannya dengan ayat Pak ya, dengan ayat yang hubungannya dengan sosial, hubungannya dengan manusia lain, dengan personal, dan juga dengan yang Maha Kuasa sendiri ya. Mungkin kalau dari sisi Pak Sabto ini yang ngajar Pancasila ini, yang kan hubungannya filosofi Pancasila itu kan berkaitan dengan personalitas dan aspek sosial juga kan ya Pak ya. Jadi mungkin kalau masuk apa yang dikatakan Pak Syarif dan teman-temannya, betul, kita itu secara nasional atau secara kebangsaan negara Indonesia itu darurat narkoba. Ini yang dikatakan oleh Presiden sendiri. Jadi kita sudah darurat. Kemudian untuk menangani ini ada 4 regulasi ya. Ada undang-undang, ada peraturan presiden, ada instruksi presiden, ada peraturan kepala BNN RI. Jadi ada 4 regulasi yang mendasari bahwa kita itu harus perang dengan narkoba. Jadi istilah kalau dulu say no to drugs itu kurang keras Pak. Ya. War on drugs. Kalau Presiden Duterte malah dengan bisnis itu, kalau enggak I'll kill you. Kita bunuh sehingga penjara kecil. Dan ini pun misalnya kalau dikaitkan dengan perang, misalnya dengan regulasi pun masih harus ditambah dengan regulasi lagi. Kenapa? Karena ada ancaman kejahatan narkotika dan obat-obat terlarang itu melalui cyber. Jadi ada surface web, jadi kemudian di web dan crypto web ini dikaitkan dengan online. Jadi kejahatan sulit dilacak. Nah ini secara umum seperti itu Indonesia. Jadi daruratnya itu karena semakin lama seperti kecepatan antara deret ukur dan deret hitung. Jadi aturan atau regulasi deret hitung, sedangkan narkotikanya dan deret ukur persekali. Nah berkaitan dengan pencegahan, jadi kita mulai dengan bahwa kita itu punya alat mencegah yang hebat sekali, yaitu ideologi ya, Pancasila. Kenapa saya katakan ini? Jadi Pancasila oleh Soekarno kan digali dari
budaya kita sendiri. Misalnya di budaya Jawa ya, kita itu punya istilah molimo. Jadi 1 M itu adalah madat. Madat sudah ada ya. Itu sudah ratusan ribuan tahun yang lalu. Madat itu keliru. Nah, walaupun mungkin dikatakan jauh, tapi kalau sudah disalahkan ya tetap. Iya, penyalahgunaan. Jadi Pancasila dalam arti pendidikan mulai dasar ya, walaupun TK sampai SD tingkat maknani, tapi akhirnya secara pendidikan tinggi kita sudah diajari bagaimana logika, etika, atau estetika dan seterusnya, bahwa apapun alasannya bahwa narkotika tidak masuk misalnya logika ya, kecuali untuk pengobatan saja. Karena misalnya saya dulu waktu operasi untuk morfin untuk menurunkan panas saya. Nah, jadi sekali lagi kalau penyalahgunaan itu kita memang betul-betul darurat. Nah, jadi sementara saya memberikan alasan bahwa Pancasila melalui pendidikan dasar sampai tinggi, kemudian ditambah dengan pendidikan kewarganegaraan, bagaimana menciptakan karakter berbangsa dan bernegara. Selain Pancasila kita tidak. Walaupun beberapa negara sekarang meratifikasi misalnya ganja, kita tidak mentoleransi dengan alasan apapun tidak. Walaupun ekonomi, misalnya di Aceh kan alasan ekonomi tidak bisa. Jadi saya kira gitu sementara. Dan Pak Janari. Ya. Ya, jadi penggunaannya itu kalau terbukti ya bahwa ketika menggunakan itu kan dari aspek apa? Integrasi personal, dari aspek apa? Kedudukan dia sebagai warga itu kan ya dari yang paling kecil ya secara apa hubungan dalam kekeluargaan, hubungan dalam sosial itu mengalami kemunduran ya, sehingga kalau istilahnya kan rehabilitasi sosial ya. Sebenarnya apa kalau treatmentnya itu kan sebenarnya mereka apa abstinensi ya Mas ya, di karantina, tidak memakai narkoba, kemudian menjalankan fungsi sosial sehari-hari gitu ya. Ya, jadi kalau di rehabilitasi itu kan ada namanya screening dulu. Jadi ketika orang dikirim ke tempat rehabilitasi itu kita assessment, kita screening dulu apakah dia rawat inap atau rawat jalan. Kalau memang dia hanya butuh rawat jalan, nanti dengan beberapa kali pertemuan. Tapi kalau rawat inap di lingkungan yang memang sudah terstruktur kita buatkan untuk mereka. Jadi nanti di sana itu juga ada jadwalnya yang ketat. Kalau memang Muslim dia mulai pagi 4:30 bangun, nanti tidur jam 10. Nah, dalam keseharian ini ada pagi ada kegiatan pagi, ada kegiatan pengajaran kayak orang kuliah gitu, diberikan edukasi nafsa. Terus siang ada kelompok terapi kelompok, malam ada renungan, terus ada kegiatan olahraga dan sebagainya. Jadi satu hari itu penuh, iya. Satu hari memang kegiatannya penuh. Iya. Terus mengisi kegiatan-kegiatan keseharian berarti terjadwal ya? Sudah terjadwal, karena kan itu memang kita paksakan untuk keteraturan mereka. Kalau dulu mereka aktif kan hidupnya tidak teratur. Pagi dibuat siang dibuat malam segala macam. Nah, bagaimana di rehab ini kita perlu mengatur pola hidup mereka. Makanya sampai rehab itu kan ada yang 3 bulan, 4 bulan, gitu, bahkan sampai 6 bulan, gitu, supaya ketika mereka hidup teratur ini nantinya itu akan dibawa di luar, akan mereka terapkan di luar. Barangkali itu yang dinamakan dengan kita itu hidup harus sesuai dengan fitrah, Pak. Artinya di dalam Al-Quran itu kan kalau siang untuk bekerja, malam istirahat dan sebagainya. Fitrah dalam kancah secara agama itu kan mempergunakan apa yang sudah Allah turunkan. Ya waktunya bekerja, proporsi, waktunya istirahat seperti itu. Sehingga kata terjadwal itu tadi kan memporsikan wal asrinya itu tadi. Waktunya. Bahkan sampai makan pun dijamin, mandi dijamin. Itu di bab apa itu Pak kalau pas perkuliahan itu? Ya, itu Pak, fitrah manusia itu. Dalam bab tentang itu Pak, tentang ketauhidan. Tauhid ya. Ketauhidan. Artinya ketauhid itu tidak sekedar ke atas saja, tapi implikasinya juga. Jadi implikasi la relasi ilaha sosial, illallah, tidak ada Tuhan selain Allah itu kan implikasinya tidaknya sekedar meyakini tidak ada Tuhan selain Allah, tetapi masuk dalam makna bagaimana tentang keseharian dari diri kita. Itu yang sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Waktu misalkan tadi wal asri seperti itu. Kemudian
Kalau kamu tidak puasa, lapar, ya makanlah karena itu fitrah. Jangan menjadi faksa, jangan menyiksa diri sendiri. Gitu. Kalau sakit ya berobat gitu. Jangan menyiksa diri sendiri. Aku loro untu misalkan. Terus takdire itu kan tidak boleh itu. Kan tidak boleh. Ya, seperti itu. Jadi sangat Islam sekali apa yang disampaikan Mas Lukman tadi. Keteraturan itu bagian dari menurunkan cahaya fitrah dari Allah kepada setiap insan yang kemudian mereka memiliki problem. Mungkin saat itu saya katakan Mas Lukman ya, mereka tidak memahami aku ini siapa gitu. Sehingga saya harus diajari untuk mengatur waktu makan, mengatur waktu. Iya, artinya di rehabilitasi kan gitu ya. Ada gastronomi, ada kebersihan lingkungan. Artinya sebenarnya yang untuk orang normal biasa-biasa ini dilatih lagi. Oh iya, kalau kita praktek bahkan mereka melepit spray pun juga harus seperti hotel gitu. Mulus gitu kita harus teratur benar-benar. Kembali Pak Sendari ya tadi pencegahan, apakah Pak Sendari mengusulkan misalnya apakah ada mata kuliah baru ya untuk khusus? Saya kira tidak. Iya, artinya masuk di kurikulum itu. Karena misalnya Pak Diinsertkan. Ya kalau misalnya di Pancasila di bab apa gitu. Ya, kalau Pak Nuril masalah agama menyelipkan bagaimana kita beragama dengan baik kan, misalnya termasuk pencegahan. Kemudian dari misalnya saya ideologi, jelas ideologi itu bagaimana membentuk karakter bangsa dan negara yang baik sesuai dengan aturan. Nah kalau misalnya kebencanaan, kalau bencana juga seperti katakan presiden lah darurat. Tapi kalau berkaitan dengan berlangsung terus ya bencana. Ya kalau dilihat dari fakta ekonominya memang ngeri nih. Saya lihat data dari Pemuda Anti Narkoba, ternyata kerugian ekonomi nasional itu mencapai 84,7 hampir 85 triliun ya. Artinya uang yang beredar di sisi bisnis narkobanya memang luar biasa. Ya. Sindikasinya luar biasa sehingga tugas BNN di pemberantasan itu juga ngeri ya. Ini 63,1 triliun. Peredarannya itu. Bukan kerugiannya. Kerugiannya. Iya gini Mas Lukman, kalau dari sisi ini ya rehab itu kan sudah melakukan orang di karantina sudah tidak memakai, kemudian ada pendampingan, ya setelah itu dia ke masyarakat lagi. Ya, ini kalau dari sisi istilahnya ketika kembali menggunakan lagi ya, relapse atau mungkin sebelumnya kan terpleset dulu ya, slip dulu ya. Ini dorongannya seperti apa sih? Kadang-kadang kan kita lihat orang ya sebenarnya sudah direhabilitasi, sudah selesai, pakai lagi. Itu apa sih? Karena memang efek obat itu begitu hebat atau mungkin pergaulan juga punya akibat tersendiri nih, punya ekses tersendiri karena salah bergaul dan sebagainya. Dan juga mungkin perlu dijelaskan pertama orang pakai itu sebenarnya gimana sih? Apakah tadi kayak ya kalau dulu Cimeng itu kan kayak gaya-gaya ya, menganggap itu modern, itu hebat itu. Atau tadi dia sebenarnya stres, lari dari kenyataan, ya flight. Kemudian pakai itu untuk halusinasi sejenak, untuk mimpi sejenak itu ya. Nah, ini yang kita memerlukan pencerahan ini. Kalau di kami itu setelah selesai mereka menjalani rawat inap selama 2 atau 3 bulan tergantung dari kebutuhan mereka, itu biasanya kita rawat jalan. Nah, fungsi dari rawat jalan itu adalah mengevaluasi ketika mereka ada di luar. Jadi ketika mereka di luar kan pasti dibebani dengan berbagai macam masalah. Mereka kaget ketika sudah enak-enak di situasi yang terlokalisir, tiba-tiba di luar ada masalah segala macam. Nah, fungsi dari rawat jalan itu adalah mengevaluasi itu tadi. Nah, ketika nanti mereka relapse, itu sebetulnya bukan relapse bahasanya, tapi yang Pak San tadi bilang bahwa mereka hanya slip, tergelincir. Jadi ada perbedaan ketika dia sudah fase berhenti, terus tiba-tiba dia make, ini belum kita katakan sebagai relapse. Karena relapse itu kan sebetulnya definisinya ketika pola hidupnya itu sama ketika dia memakai. Baik dari aspek fisik atau dampaknya secara sosial, psikologis itu sama dengan ketika dia menggunakan dulu. Nah, ketika dia slip kan belum tentu sama, dia hanya terjatuh. Tapi kan tidak menimbulkan dampak yang lebih luas. Artinya itu yang ditelaah dalam proses treatment. Nah, ini baru kita tarik kembali. Kita tarik kembali apakah perlu dirawat inap atau di konseling lebih lanjut. Nah, biasanya slip ke relapse ini juga tidak memakan waktu lama biasanya. Hanya sekitar 2-3 bulan aja kalau slip ini dibiarkan, dia akan kembali ke relapse dengan pola yang lama yang seperti itu. Saya pernah karena penelitian
satu kasus di Kediri di Eklesia itu. Artinya sudah 21 tahun dia meninggalkan rumah rehabilitasi itu dan pindah ke Jawa Barat, nggak tahu ada persoalan apa. Dia datang lagi ke situ minta direhabilitasi. Artinya dengan kesadaran sendiri itu artinya kok jangka panjang itu bisa balik lagi. Bisa, gitu bisa. Meskipun banyak teman-teman saya gitu, meskipun dia sudah libur nggak pakai selama belasan tahun, tapi dia bisa aja jatuh kembali. Sehingga ada istilah bahwa orang pakai narkoba itu nggak mungkin sembuh, dia cuma berhenti aja gitu. Iya. Artinya faktor lingkungan itu sangat mempengaruhi. Artinya lingkungan dalam arti memunculkan stres dan lingkungan dalam menstimulasi untuk pakai lagi. Gitu. Jadi analoginya seperti seorang petinju, ketika dia sudah berhenti tidak bertinju, dia tidak bisa kita katakan sebagai mantan petinju karena kan jurus-jurusnya dia tahu, dia cara mengelak, cara bertahan dia tahu. Sama dengan narkoba, ketika orang sudah berhenti menggunakan, dia tidak bisa kita katakan sebagai mantan pecandu lagi. Kalau dari sisi adiksi, tapi dia hanya berhenti, hanya pulih. Gitu. Tapi suatu saat dia bisa pakai kembali karena memorinya kan sudah terekam bagaimana cara dia membuat pipet, terus membakar itu kan sudah terekam semua. Kadang-kadang saya pernah dengar juga dari seorang pecandu ya, itu dia agak kepikiran kalau ke rumah sakit ya. Mungkin dia dulu pakai morfin ya, pakai suntikan. Kalau di rumah sakit itu kan buka alat suntik baru itu yang baunya kan khas ya. Istilah mereka itu kayak menstimulasi untuk menggunakan lagi. Jadi ini ya untuk yang belum pakai, Anda ingat ya pengaruhnya itu bisa long term, bisa panjang ya. Jangan coba-coba, jangan tergiur, jangan mencoba. Betul. Kalau kita menghadapi kasus seperti itu, kita biasanya tidak bisa menjustifikasi bahwa makanya rehab kamu gagal, kamu pakai kembali enggak. Karena kan orang berhenti itu kan juga sebuah proses dalam perjalanan. Ketika dia sudah lama berhenti terus pakai 1 kali, 2 kali, itu proses dia untuk berhenti sebetulnya. Jadi tidak bisa kita judge bahwa dia gagal dalam melakukan rehabilitasi, tapi itu sebuah proses mereka akan berhenti selamanya. Nah, itu pentingnya dari sisi komunal, dari sisi religius. Ya. Jadi kalau menurut saya pencegahan paling ampuh ya banyak kegiatan. Iya, salah satunya. Sampai flight tadi itu ya. Ada kata rindu tadi. Ada kata rindu. Iya, kerinduan itu. Ya karena ada faktor sebenarnya bukan soal obat ya. Kalau dulu ada salah satu selebritas yang ketangkap itu ada kayak ritual itu ya. Buka bomnya, terus sama-sama. Makanya barangkali itu Pak Sabto yang dikatakan kebaikan dengan kejelekan itu. Kalau kita sudah menempelkan atau kita menghadirkan Allah dengan kalimat la ilaha illallah, ada rasa rindu ketika kita tidak sekali aja tidak melakukan sholat, katakan ada rasa rindu seperti itu. Sesuatu yang hilang, yang kemudian harus ditumbuhkan. Ya, memang salah satu ketahanan dari sisi agama memang perlu dari sisi agama dan keluarga. Iya, cuman anehnya Ustadz Nuril, saya banyak menghadapi kasus, mereka tahu bahwa narkoba itu tidak boleh segala macam. Bahkan yang di tempat saya sekarang ini ngajinya pinter-pinter. Adzannya enak-enak, ngajinya pinter-pinter. Tapi mereka tetap aja menganggap bahwa ini tidak apa-apa. Iya, karena kan jadi kalau kita bilang bahwa mereka kurang iman, akidahnya lemah, pengetahuan soal ininya, jadi kan nggak matching gitu loh. Karena mengukur akidah itu kan tidak hanya mereka bisa ngaji, bisa sholat. Tidak hanya mengukur itu, tapi bagaimana mereka memahami tentang syariat. Ketika kita masuk ke masjid, salah satu contoh Pak ya, belum tentu orang itu sholat. Kenapa saya katakan demikian? Orang masuk masjid itu ada dua, ada yang sholat, ada yang hanya melakukan gerakan sholat. Ketika mereka itu sholat, maka tadi seperti saya katakan, anil faksya'i wal mungkar, mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi kalau mereka itu masuk masjid hanya melakukan gerakan sholat, kayak sholat, bisa saja mereka itu pulang dapat sandal baru. Malah nyuri kotak infak itu. Iya, kotak infak ya itu indikatornya kan seperti itu. Jadi sehingga persoalannya kan internalisasi. Internalisasi. Nah ini kalau dari sisi pendidikan kan faktor afeksinya ya itu gimana? Kadang-kadang kan sulit ya ngajar itu mengkognisi pengetahuan. Kalau dari sisi afeksi seperti apa itu? Tadi kalau sisi rehabilitasi itu kan memang di karantina diajari fungsi-fungsi sosial Mas ya. Kalau dari sisi afeksi itu bagaimana itu kalau dari sisi pendidikan? Ya memahami tentang nilai-nilai pendidikan agama. Artinya agama itu jangan hanya sekedar difahami untuk identitas.
Ya, hanya untuk meloloskan administrasi misalkan untuk pernikahan misalkan ya. Setelah itu kemudian mereka pisah lagi ketika sudah terselesaikan secara administrasi. Ya, gitu. Itu yang kemudian justru lebih membahayakan ketika orang beragama seperti itu. Saya katakan, ya mohon maaf saja, seringkali kita memperhatikan bagaimana mereka ketika tertangkap, setelah masuk di sidang mereka pakai kopiah, pakai aji, kemudian pakai jilbab yang perempuan. Saya sebut itu pelecehan terhadap agama yang mereka anut. Kenapa ketika mereka itu melakukan seperti itu tidak ingat misalkan korupsi Pak ya? Tidak ingat dengan kopiahnya, baju kukunya, saya katakan seperti itu Pak. Iya, ingat sumpahnya dan lain sebagainya. Tapi kalau terinternalisasi kan nggak apa-apa Pak. Artinya penjara itu membuat dia berubah. Ya, artinya kemudian kembali ke internalisasinya ya. Ada yang memakai itu cuma simbolik, ada yang kemudian harapannya seperti rumah rehabilitasi itu kan bisa hilang. Rumah penjara pun juga kan seperti itu. Harapannya seperti itu. Nah itu kan ketika keluar itu masalahnya ya, dia bergaul dengan siapa, dia masuk komunalitas seperti apa. Itu kalau saya lihat ya dari pecandu itu kan kadang-kadang ada apa ya, ada yang berubah itu karena faktor eksternal. Saya melihat ada seorang yang ya dia bercerai, kemudian menikah lagi, lihat kesetiaan istrinya, lihat stresnya itu jadi apa? Jadi berubah memang. Artinya dulu rumahnya yang tempat kumpul-kumpul nyabu itu dia larang sama sekali. Bahkan untuk membatasi itu dia nggak pegang uang. Kalau bayaran itu yang ngambil istrinya. jadi faktor sosial ini sangat mempengaruhi menurut saya. Ada juga yang saya lihat itu dia punya anak ya. Dia sudah bercerai, punya istri lagi, punya anak. Lihat anaknya itu semua hilang. Gitu. Artinya kekuatan berhenti itu tidak semata-mata internal tapi dari luar juga ya. Itu kalau 12 step itu namanya apa itu Mas ya? Faktor luar ya, outside power itu yang bisa mengubah dia. Jadi ini kalau agama kan apa Mas ya? Sorry Pak, Pongkang Soleh Kumpulono ini penting juga ya untuk mengatasi ini ya. Karena kalau salah, karena kembali kadang-kadang tadi slipnya, relapse-nya itu kan dia nggak mampu memutus pergaulan, mampu memutus narkoba mungkin ketika direhabilitasi, tapi memutus pergaulannya membuat dia pakai lagi karena ya kumpul-kumpul orang. Ya betul. Ya, jadi kan karena kita menganggap bahwa kecanduan ini kan brain disease sebetulnya. Jadi kan ada suatu penyakit yang ada di otak dari sisi memori. Makanya ketika dia di luar, kita juga mempersiapkan juga kelompok bantu diri untuk mereka. Terserah kalau di kami, kita mungkin ada punya narkotika anonimus atau alkoholik anonimus. Tapi ya, sebenarnya teman-teman bisa membuat sendiri. Artinya mereka punya kelompok dukungan sebaya yang kuat gitu. Kelompok dukungan di sini. Iya, kelompok dukungan, support group, terserah mau dinamakan apa. Jadi itu kan untuk mengingatkan mereka kembali bahwa ketika saya mau pakai saya tidak bisa. Jadi kan fungsinya mengingatkan terus mereka bahwa saya seorang pecandu. Iya, mereview terus. Karena ini kan sebetulnya kekuatan itu perlu direview terus setiap hari sama dengan orang mandi. Kalau untuk orang yang sudah memang kecanduan. Ya karena itu memorinya melekat terus. Nikmatnya mabuk itu kan terekam terus di otak. Tapi kalau misalnya sudah lepas dari tempatnya Pak Lukman ya, 2 bulan 3 bulan tadi, kalau misalnya kegiatannya tuh nggak bisa diwujudkan dengan baik, dalam arti entah pekerjaan atau tetap pengangguran, itu juga berbahaya sekali. Ya. Jadi kemungkinan balik lagi itu kan. Ya makanya saya selalu bilang ke klien-klien saya itu, meskipun kamu sudah selesai program 3 bulan di sini, tapi rumah ini selalu terbuka. Dan kita memfasilitasi mereka setiap hari Minggu jam 4 sore, setiap hari Minggu, itu kita ada kelompok dukungan. Jadi mereka yang sudah selesai rehab itu selalu datang. Entah itu mereka bawa kopi, bawa pisang goreng, jadi iya ngumpul. Bahkan sudah ada yang lebih dari 2 tahun mereka datang. Masih ada. 1 bulan sekali mereka datang, kangen bawain kita kopi, itu mereka selalu datang. Iya, hanya sekedar ngobrol aja. Karena mereka bilang, saya kalau ingat rumah ini pengen ada motivasi saya untuk berhenti Pak, karena mengingatkan kembali. Sulitnya dulu ya, karena dia mengalami sulitan personal dengan keluarganya, dengan istrinya, dengan saudaranya. Ya saja kan kelompok itu tadi dinamakan bengkel gitu. Ya, memang perlu satu komunitas buat mereka, tapi ini perlu diawasi juga Pak. Artinya kelompok ini kan memang harus digawangi dengan orang-orang yang memang sudah senior dan berhenti. Karena jangan sampai kelompok ini akhirnya menjadi tempat ajang make lah. Cangkruk ya, karena bisa salah gaul lagi. Misalnya satu hal ya, dibicarakan apakah perlu bantuan dari misalnya lembaga semacam pendidikan
untuk memberikan apa motivasi atau apa. Bisa kalau itu sebenarnya bisa dikombinasikan gitu. Yang misalnya pertama kali mungkin Pak Nuri juga ke sini. Dengan pendekatan sederhana ya. Kalau berteori atau apa ruwet nanti. Karena mereka dalam kondisi yang katakanlah masalah. Ya karena mereka kan ada pelajaran itu kan mesti mengekspos mengelaborasi persoalan mereka, kemudian mencari jalan keluar, apa itu namanya? Di meetingnya itu kan ya ada grup konfrontasi juga. Konfrontasi artinya salahnya atau nggak pasnya teman itu dilihat yang lain kemudian dibicarakan ya. Bagaimana nanti ketika mereka ada permasalahan di keluarga, mereka menyampaikan ke keluarga secara elegan. Jadi kalau dulu kan pecandu kalau ada masalah kan mesti murang-muring ke keluarganya. Nah ini di rehab itu kita ajari bahwa saya melihat seperti ini, saya merasa seperti ini, dan saya harap bapak ibu seperti. Jadi kita ajarkan bahasa komunikasi yang elegan supaya mereka juga bisa menyampaikan perasaannya, harapannya, dan keinginannya kepada keluarga. Mas Lukman, ketika tadi Mas Lukman bercerita bahwa pemakai itu sudah berkeluarga, apa memang sebelum berkeluarga itu mereka sudah? Rata-rata sudah pakai sebelum berkeluarga. Sebelum berkeluarga. Rata-rata sudah pakai. Tapi tidak fase kecanduan, cuman mereka coba pakai. Coba-coba. Tapi saya pernah Pak Sanari, Pak Sabto ya, di kampung saya itu. Ada mereka sebelum mereka menikah itu pemakai, tapi dia itu setelah menikah karena sudah ada ikatan dengan yang cewek, aku berhenti ketika kamu sudah menjadi istri dan berhenti. Ya artinya sejauh mana relasi sosial itu mampu menguatkan ya. Itu yang saya ceritakan tadi itu Pak. Pasangan. Anak yang lahir dengan dengan kemurnian fisiologis yang matanya bersinar itu mendorong dia untuk berhenti ya. Walaupun dia mungkin ada fase sleepnya ya, tapi dia diberi anak itu kayak apa. Ya, tapi kadang-kadang stimulannya itu yang Mas Lukman pernah cerita itu ya, yang bapak dan anaknya pecandu, anaknya meninggal itu ya. Itu kan dia seniman itu yang oleh asbak itu ya. Jadi asbak itu yang menstimulasi dia untuk berhenti karena anaknya sudah meninggal itu. Makanya kan dalam teori keluarga itu kan suamimu itu obatmu, istrimu itu obatmu, anak-anakmu itu obat dalam kegiatanmu kan ada itu. Ya, artinya termasuk persoalan narkoba ini. Ya. Termasuk persoalan narkoba. Jika istri atau anaknya mampu menjadi stimulan yang baik. Kalau tidak malah stres, malah lari lagi ke sini. Berarti kasus masalah penyalahgunaan dimulai dari masalah keluarga. Perhatian kurang atau apa. Ya, makanya coba. Pesan moral ketika berkeluarga itu kan sangat luar biasa. Karena kan ketika memulai berkeluarga, lingkungan akan menjadi baik itu kan dari keluarga. Masyarakat bisa baik sampai bangsa dan negara kan dari keluarga. Karena itu kan pendidikan yang pertama yang ditanamkan itu kan di dalam keluarga. Maka kemudian ada pendapat dari salah seorang profesor yang dari Jogja itu, Profesor Ibaro itu kan mengatakan, tak salah ketika Rasulullah itu mengajarkan pendidikan di dalam keluarga itu dimulai dari ketika seorang suami istri melakukan hubungan seks. Ada yang namanya doa itu, ada yang namanya doa itu. Kemudian kenapa kemudian harus disuarakan azan di telinga kanan, di telinga kiri yang dianjurkan oleh Rasulullah itu kan bagian edukasi pertama, pendidikan menanamkan dasar agama kepada anak, gitu. Utamanya adalah tauhid, karena tauhid itu dasar dari segala-galanya, sehingga mereka bisa hidupnya itu lurus. Agama tidak hanya sekedar sebagai identitas yang tadi saya sebut seperti itu, tetapi mampu untuk secara afeksi, secara kognitifnya pun juga bisa, gitu. Ya, jadi keluarga punya peran yang penting dalam mendorong mencegah itu ya, sembuhnya dan tidak memakai terlebih dulu ya. Artinya mencegah pemakaiannya itu. Tapi sekarang itu kan ada godaan mungkin dari sisi ekonomi Mas ya. Ini kan uang besar ini. Jual sabu-sabu, kalau dulu satu linting ganja mungkin keuntungannya besar. Kalau ini menurut pengamatan Mas Lukman seperti apa itu? Kan ada mungkin yang sekedar pemakai ya, tapi ada pemakai sekaligus pengedar. Yang ini mungkin tidak direhab ya, di penjara langsung. Kalau itu seperti apa itu? Mereka yang sudah fase kecanduan itu
kalau jualan langsung tidak. Tapi kalau mereka terlibat jaringan, saya beli Sindikasi 1 itu. gram, tapi saya ecer kemana-mana, itu rata-rata mereka melakukan seperti itu. Kalau sudah fase kecanduan, jadi mereka bagaimana make tidak merugikan dirinya sendiri ya sambil dijual kadang-kadang. Jadi saya jarang menemukan orang pemakai tunggal tidak terlibat jaringan, itu jarang. Yang saya maksud terlibat jaringan tuh mereka beli, tapi kalau temannya nempel mereka kasih dengan harapan dapat Ada keuntungan, untung. ya. Ada Keuntungannya juga untuk pakai lagi. Betul, meskipun mereka tidak bisa kita katakan sebagai bandar besar atau bandar kelas sedang, tapi ketika mereka punya barang lebih ditempel temannya dikasihkan. Nah ini kan sudah juga kalau dari sisi hukum kan juga menyebarkan juga. Jadi rata-rata mereka setengah bandar gitu buat memenuhi kebutuhannya. Bahasa agamanya kan dosa aja aku tok ya tak ampun. Dosanya Dijariakan apa? juga gitu. Dosanya dijariakan gitu. Iya. Ini Mas yang soal rehab tadi ya, setelah rehab itu kan ada mungkin dari sisi komunikasi ya di faktor apa aftercare itu ya, itu kan ada kelompok support itu kan ada, kalau nggak salah diupayakan tidak ada yang sifatnya apa menghakimi ya menjudgmental. Itu prosesnya seperti apa itu? Artinya mereka kayak curhat gitu atau peran apa fasilitatornya itu seperti apa? Karena kadang-kadang dalam pergaulan itu kan yang menyebabkan stres itu kan ketika mereka dihakimi ya. Anak dibandingkan dengan anak lain, suami dibandingkan suami yang lain. Ya itu menyebabkan ya ketidakstabilan psikologis yang akhirnya tadi bisa saja flight. Kemudian kalau dari sisi terapi ini seperti apa? Ini maksudnya kan kayak begini ini tidak hanya untuk kecandu saja kan ya. Sehingga kita bisa ketika berkomunikasi dengan pasangan, dengan keluarga itu seperti apa ini kalau dari hasil observasi Mas Lukman? Jadi kalau mereka yang masih kembali ke tempat kami, mereka cenderung rileks untuk ngobrol dengan staf ataupun dalam kelompok dukungan itu mereka cenderung rileks. Karena memang itu kita membiasakan diri supaya ketika dia bilang bahwa saya habis make ini, kita nggak langsung umangkan itu, kamu itu jangan gini-gini. Nah biasanya kan kita seperti itu. Tapi kita gali kenapa mereka bisa jatuh. Kita biarkan aja dia bercerita. Gitu. Jadi mereka merasa nyaman gitu. Ataupun hal-hal yang tidak bisa dikomunikasikan kepada keluarga, biasanya mereka mengkomunikasikan kepada kelompok itu tadi atau kepada staf. Atau bahasa sepele mereka ketika mereka sudah selesai rehab terus pulang ke rumah terus dia bilang, aku kok pingin gaya mana ya, kadang-kadang kan terlontar seperti itu. Nah kalau kita bicara di keluarga itu kan sudah habis dimarah-marahin itu. Tapi kalau di kita ya enggak apa-apa. Anda punya keinginan yang membuktikan bahwa diri Anda pecandu sebetulnya. Justru ketika dia ngomong gitu kita bisa memberikan penguatan. Kalau dia nggak ngomong diam-diam terus pakai itu yang malah bahaya. Tapi ketika dia mengungkapkan bahwa saya pengen pakai lagi, nah di situ kita masuk. Ya ini kalau dalam komunikasi pengungkapan diri ya, self disclosure ini jadi penting karena kita jadi bisa melakukan observasi personal kepada dia, masalahnya tahu benar karena non judgmental itu tidak menilai secara cepat. Mereka harus kita pahami ini sebuah penyakit brain disease. Makanya kalau di kesehatan kita sebut bahwa ini brain disease. Brain disease ya. Jadi unik memang. Iya. Masuk dalam kategori komunikasi apa itu, Pak? Ya kalau komunikasi terapeutik, Pak. Artinya komunikasi yang menterapi orang. Artinya kita sebenarnya nggak usah sulit-sulit, artinya membiarkan dia curhat aja. Itu kan self disclosure ya, pengungkapan diri sehingga ya kalau belum apa-apa orang ngomong 1, 2, 3 kalimat sama ibunya sudah dituting-tuting, ya dia males ya. Di kamar mengurung diri ya, kalau cuma ngalamun nonton atau main game nggak apa-apa. Nah, kalau pakai cimeng pakai apa jadi bahaya. Jadi pencegahan tidak harus langsung memakai ini ya, memakai aturan-aturan dituduh ini bukan boleh. Iya, artinya ya karena aturan kan ketika masuk wilayah hukum, publik, wilayah hukum. Jadi pelan-pelan tetap masalah keluarga secara pelan-pelan. Pencegahan yang utama itu paling gampang. Ya walaupun kadang-kadang keluarga itu juga jadi sumber stres Mas ya. Ya itu ada keluarga yang tidak harmonis itu kan karena anak bawaannya itu saya pernah lihat kasus ini, dia tampaknya seneng anaknya kalau di rumah rehabilitasi terus daripada di rumah nyusahin mereka. Jadi ya menurut saya ya itu kemarin saya ngadepi itu Pak. Kemarin saya ngadepi anaknya sudah pulang 3 bulan sudah nggak pakai, sudah baik. Cuman keluarganya masih belum puas karena anaknya ini ada
ada satu sisi yang apa namanya kalau istilah Jawa itu banggel. Banggel saya bilang Bu itu hanya kenakalan remaja biasa, enggak apa-apa. Yang penting dia nggak pakai dulu dan dipertahankan dulu selama 3-6 bulan enggak apa-apa. Kalau masalah dia rodok banggel itu ya kenakalan remaja, semua orang banggel ya. Mungkin ibu perlu intens komunikasi. Cuman ibunya nggak puas bahwa ini anu Pak di anu lagi, coba ditelateni lagi badan sisi ini. Dikembalikan lagi. Ya jadi kadang kemauan orang tua itu juga perfect untuk si anak. Karena mungkin dia repot kan ngurusin itu. Dia diurusi Mas Lukman aja timbang tak urusi. Maunya keluar itu kan langsung perfect gitu. Iya. Si anak langsung stres lagi. Iya, bisa saja itu Pak ya langsung stres lagi karena omelan. Iya, jadi harus ada Pemahaman dari orang tua juga. Karena dulu waktu anak ini merusak kan, memang kan ini kok apa ada istilah kodependensi. Jadi ketika si anak sakit karena narkoba, orang tua keluarga juga sakit. Nah sebenarnya dua-duanya ini perlu mengkoreksi diri. Jadi bukan hanya si anak yang harus disembuhkan terus keluar tiba-tiba seperti mobil baru yang digas kembali enggak. Tapi dari sisi orang tua juga harus mempersiapkan. Itu artinya support group itu bukan bukan temannya aja, bukan fasilitator atau konselornya di rumah terapi, tetapi juga lingkungan sosial ya. Karena kadang-kadang lingkungan sosial itu kan judgementnya juga relatif tetap ya. Pecandu narkoba mantan mesti elek gitu kan ya. Repot kalau ada stigma kayak begitu ya. Bahkan dari sisi orang tua kadang-kadang kita juga kesulitan. Kalau anaknya sudah kita persiapkan, orang tuanya masih seperti itu yang kita kadang-kadang kesulitan. Memang Mas Bungan ya, apakah tidak dilakukan istilahnya survei terlebih dahulu ketika mau dipulangkan, kemudian kita mengundang orang tuanya dulu, mengundang keluarga istilahnya. Kita lakukan itu Pak, itu ada namanya family group. Cuman tidak semua orang tua itu bisa hadir karena kesibukannya. Dan atau kadang-kadang hambatan psikologis ya, datang dan mereka menganggap bahwa anaknya aja yang salah. Bahwa orang tua sudah memenuhi kebutuhan segala macam. Jadi menganggap anaknya aja yang salah. Jadi orang tuanya enggan untuk datang juga. Maka berarti istilah ada misalkan seminar kenakalan remaja itu perlu tanda tanya besar maksudnya. Kapan kenakalan orang tua dibahas? Iya. Iya. Ya mungkin untuk kali ini kita cukupkan, tapi menurut saya dari berbagai tinjauan tadi itu ya bahwa narkoba ini memang bahaya ya, bukan dari sisi personal, mental, psikologi dan juga kesehatan, tapi juga merembet ke keluarga, komunal, bahkan negara. Dan ini harus diakui kalau dari sisi ekonomi itu uangnya juga luar biasa, meskipun implikasi hukumnya juga luar biasa ya. Jadi bagi yang kita berempat berkumpul ini maksudnya bagian dari mengingatkan itu ya, bahwa jangan pernah tergoda dari uangnya, dari efek psikologisnya. Kenikmatan itu cuma sesaat, tetapi implikasi jangka panjangnya luar biasa. Jadi jangan tergoda, jangan coba-coba karena efeknya akan luar biasa ya. Efeknya tadi bisa personal, sosial, bahkan kenegaraan. Bahkan kalau religius, kalau percaya ya kita memakai yang bisa menjerumuskan kita kepada akhir yang tidak baik ya. Sehingga jurusannya kalau di sini dikatakan paling akhir itu ke neraka. Jadi ya untuk sobat-sobat pegiat narkoba, pegiat anti narkoba maksud saya ya, hati-hati untuk masyarakat ya dalam berproses secara sosial. Nah, kelompok pegiat anti narkoba ini selalu mengingatkan, selalu mendorong sesuatu yang sifatnya preventif ya, sehingga tidak sampai ke penyalahgunaan, tidak sampai bahkan masuk wilayah hukum ke pemberantasannya ya. Ya ini masalah besar bagi kita, dan mudah-mudahan kita bersemangat untuk mengatasinya bersama-sama ya. Bersemangat dalam tagline War on Drugs ya. Jadi sudah perang ini ya. Perang betulan ya. karena ada satu kasus yang saya lihat itu ngeri, Pak Polisi, satu rombongan itu bisa dilawan sekian banyak orang karena ada implikasi ekonomi juga bagi mereka ya. Yang saya lihat pernah di televisi itu satu poluan yang kena lemparan batu itu artinya mereka membawa pengedarnya tapi sambil mundur, jadi kayak perang betulan, sudah luar biasa. Jadi untuk pegiat anti narkoba jangan
lelah untuk terus mensosialisasikan kebaikan-kebaikan dalam hidup sehat, hidup anti narkoba, hidup bersinar, bersih dari narkoba ya, bersinar, yang merupakan tagline Badan Narkotika Nasional. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat, salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.